Tata tertib pementasan. 1. Dilarang membuat keributan selama pementasan. 2. Tidak membawa benda tajam atau berbahaya. 3. Mematikan atau mengaktifkan mode silent handphone. 4. Tidak memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan berlangsung. 5. Tidak menggunakan blitz kamera saat mendokumentasikan pementasan. 6. Menjaga ketertiban dan kebersihan saat pementasan berlangsung. 7. Membawa sampah pribadi dan membuang kepada tempatnya. Terima kasih.
mendengar suara ibu saya menangis begitu dalam. Bapak saya hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Siapa laki-laki yang ada di pintu itu? Badannya tinggi dan besar, mukanya ganteng. Ibu saya ngenalin saya itu Kampusuk, orang yang menolong saya dari jagoan di kampung kami. Kami sekeluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kami tidak lapor polisi, percuma. Orang-orang ini pasti mencibir. Ini kan sudah tempatnya, salah sendiri. Gak ada yang percaya saya masih perawan. Saya gak mau masuk ke dalam lingkaran itu. Dua bulan setelah itu, Kampusuk datang melamar saya. Entah kenapa, saya langsung mau dinikahi laki-laki yang gak tahu asal-usulnya. Dia bilang dia yakin piatu dari kecil. Di kota, dia kerja serabutan, maklum gak punya ijazah sekolah tinggi. Tapi yang paling penting bagi saya, 2 hari setelah menikah, saya diajak ke kota, hidup di sana. Saya gak mikir-mikir lagi. Yang penting saya cepat keluar dari kampung ini. Saya yakin ada tetangga saya yang lega dan bunga. Tapi ada tetangga saya kiri. Dia bilang ke anaknya, tuh, lihat si Ici. Makin sombong dia teh, mau keluar dari kampung ini. Emak teh jamin gak bakal lama dia bakal balik lagi ke kampung ini. Emang enak ya nyari makan di kota? Ingat, kamu jangan kayak Cici. Wandi hatluhuran asmaipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan Krista prekita sedaya. Wandi jaman basmalah bismillahirrahmanirrahim. Di kota, kami hidup kayak orang lain pada umumnya. Saya lupa, kayaknya waktu itu umur saya 15 tahun. Tapi di kampung saya, umur segitu sudah pantas untuk dikawinkan. Hidup saya tenang. Setiap kamu berangkat dan pulang kerja, saya selalu mencium tangannya. Mencari berkah. Kamu pulang gak mesti. Yang jelas, dia gak pernah di rumah malam. Maklum, jaga toko. Kebiasaan
Gantian yang jaganya. Kalau kakaknya sekolah, saya bawa dia keliling. Kami pindah kontrakan dua kali di kontrakan Pak Haji. Kami cuma bayar setengah karena Pak Haji tahunya anak saya yatim. Sengaja saya suruh bilang kalau ada yang nanya mana bapaknya, bilang aja tinggal kecelakaan. Kecelakaan hidup. Gak terasa si Endang sama si Eti udah tumbuh besar kayak remaja lain pada umumnya. Si Endang dulu suka main gitar-gitaran sana, gitar-gitaran sini. Si Eti dulu dia suka berdandan. Dia suka main ke rumah si A, main ke rumah si B. Gak jarang juga main ke rumah kami. Saya cuma bisa menyekolahkan mereka sampai SMP saja. Nggak sanggup lagi. Saya cuma penjual kue.
juta buat kawinin Seti. Tapi dia bajingan sejati, ditolak mentah-mentah. Malah dia menghina dan mencaci maki keluarga kami. Seti nggak bisa tahan amarahnya. Bisa ditebak bagaimana nasib si Endang dan keluarga kami? Sedang dibuih. Belum lagi 40 hari anak Seti. Seti terpaksa harus cari kerja. Katanya dia nggak mau kerja di pabrik lagi. Masih trauma. Karena kami kepepet, terpaksa dia kerja di tempat biliar. Saya nggak tahu jadi apa Seti nanti. Dia pulang malam, pulang subuh. Saya kasihan ngeliat dia. Tapi mau gimana lagi? Kami butuh makan dan pindah kontrakan. Lingkaran itu datang lagi. Baru 1 bulan saya tinggalnya. Dia udah banyak berubah. Dia jadi suka dandan yang menor kayak artis di TV. Cucu saya satu-satunya hati sama dia si Eti. Saya gak mau. Tapi Seti paksa saya. Mana aja. Kepada ibu saya dan gak punya anak. Tapi saya gak percaya. Dan saja diri Seti. Jangan Eti. 1 minggu dari situ, saya diajak
saya hidup, mati pun saya susah. Mak ini nggak gila. Mak doain ya, semoga selamat. Saya nggak mau pindah kampung. Biar aja orang-orang saya kira saya gila. Mungkin negara ini nggak mau cuma orang gila kayak saya. Hidup memang sebercanda itu. Hidup memang